Warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan visualisasi dari studi kasus Global Superstore Order. Ya, anggota kelompok kami ini ada Romi Syah, Faisal Arif, Muhammad Hefni, Taifukur Rahman Junaidi, dan saya sendiri Reza Erlangga. Nah, tool yang digunakan dalam studi kasus ini adalah Tableau. Pengertian Tableau sini adalah software yang dapat membantu manajemen mempercepat pengambilan keputusan berdasarkan data. Nah, aplikasi ini memungkinkan Anda untuk melakukan analisis dari sebuah struktur data dan menghasilkan grafik, dashboard, dan laporan yang sangat interaktif serta indah hanya dalam hitungan menit. Nah, dari produk Tableau ini ada beberapa bagian. Yang pertama nih yang kita bahas adalah Tableau Desktop. Nah, Tableau Desktop ini merupakan tools business intelligence, analisa dan visualisasi data. Lalu ada Tableau Server. Nah, Tableau Server ini merupakan versi yang memungkinkan kita untuk membagi hasil pengelolaan atau workbook kepada orang tertentu. Lalu ada Tableau Online. Nah, Tableau Online ini versi yang mirip dengan Tableau Server. Namun, dalam versi ini, semua data yang diupload akan disimpan dalam cloud server. Lalu ada Tableau Public. Tableau Public ini merupakan versi yang dibuat untuk orang yang tidak mau mengeluarkan banyak dana. Lalu ada Tableau Reader. Tableau Reader ini merupakan versi gratisnya yang memungkinkan kita untuk melihat hasil pengelolaan data atau workbooks dari Tableau Desktop. Nah, secara garis besar ini, dalam Tableau ini itu dibagi menjadi dua jenis aplikasi. Nah, yang pertama ini ada Developer Tools. Nah, Developer Tools ini dia adalah aplikasi yang digunakan untuk pengembangan seperti membuat dashboard, bagan, pembuatan laporan. Nah, versi yang termasuk dalam jenis ini adalah desktop dan publik. Lalu ada Share Tools. Share Tools ini ya, seperti namanya, jenis yang digunakan untuk membagikan atau membaca data yang telah diolah di Developer Tools. Versi aplikasi yang termasuk Share Tools itu adalah Tableau Online, Server, dan Reader. Nah, fitur-fitur pada Tableau ini untuk melakukan kecepatan analisis yang tidak bergantung pada aplikasi lainnya. Lalu ada Visual Discovery, memadukan beberapa data, arsitektur agnostik, real-time collaboration, serta centralized data. Nah, fungsi dalam workspace Tableau ini ada Go to Start Page. Nah, Go to Start Page ini untuk melakukan kembali ke halaman desktop awal Tableau. Lalu ada Data Pane yang berisi dimension dan measures dari data yang diupload ke dalam halaman utama. Lalu ada Analytic Pane. Nah, Analytic Pane ini berisi pilihan analisis yang dapat digunakan untuk membuat garis regresi. Lalu ada prediksi, trend lines, untuk membuat cross-tab dan box plot dan yang lainnya. Lalu ada workbook name. Workbook name ini untuk memberi nama dalam workbook. Lalu ada view cards. View cards digunakan untuk memodifikasi worksheet. Nah, lalu ada toolbars item. Ini digunakan untuk membuat simbol yang digunakan untuk mendapatkan akses cepat ke fitur favorit. Nah, lalu ada worksheet overview. Nah, ini digunakan untuk membuat visualisasi. Lalu ada Go Data Source yang digunakan untuk kembali ke sumber data.
Lalu ada worksheet tabs. Nah, ini tombol yang digunakan untuk melihat worksheet, dashboard, dan storyboard. Lalu ada dashboard nih yang terakhir, yang ke-10. Dashboard ini merupakan tombol untuk membuat worksheet baru, bisa juga untuk membuat dashboard atau story. Di sini saya Faisal Arif Effendi akan meneruskan penjelasan dari slide sebelumnya. Di sini kelompok kami menggunakan studi kasus Global Superstore Orders. Global Superstore Orders adalah kumpulan data yang memiliki nilai sekitar 50.000, merupakan kumpulan data sentris pelanggan yang memiliki data semua pesanan yang telah ditempatkan melalui berbagai vendor dan pasar di internasional. 3. Tahapan untuk visualisasi data. Tahapan untuk visualisasi ada 3. Yang pertama, load data ke W, proses visualisasi, hasil visualisasi. Load data ke W. Yang pertama, tampilan awal W untuk memuat data dalam W workspace. Yang kedua, pilih file yang akan dibuat visualisasinya, maka akan tampil halaman data source. Yang ketiga, drag sheet orders ke dalam workspace untuk memilih sheet yang akan divisualisasikan. Yang keempat, klik sheet 1, maka akan tampil halaman workspace. Proses visualisasi. 1. Color, measure, quick table, calculation. Yang kedua, cross tab. Yang ketiga, show me and filter. Yang keempat, hierarchy, grouping, dan sorting. Yang kelima, dashboard. Dan yang terakhir ada story point. Saya Taufikur Rahman Junaidi akan melanjutkan penjelasan dari yang sebelumnya. Sebelumnya telah dijelaskan ada beberapa tahapan untuk melakukan visualisasi. Yang pertama yaitu load data ke W, yang kedua yaitu proses visualisasi, yang ketiga yaitu hasil dari visualisasi. Proses dari visualisasi ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan. Di sini ada 6 poin, yaitu yang pertama yaitu color, measure, quick table calculation, yang kedua yaitu cross tab, 3 show me and filter, yang keempat hierarchy, grouping, and sorting. Yang kelima yaitu dashboard, yang keenam yaitu story points. Yang pertama, pada tahapan visualisasi, pada proses visualisasi yaitu color, measure, quick table calculation. Color yaitu pewarnaan pada visualisasi untuk memudahkan membedakan antara item pada grafik. Measure adalah mengukur menurut apa, misalnya dari segi penjualan dan untuk mendapatkan grafik yang lebih baik. Quick table calculation, perhitungan tabel cepat memungkinkan untuk menerapkan perhitungan tabel umum dengan cepat ke visualisasi Anda menggunakan pengaturan paling umum untuk jenis perhitungan itu. Sedikit saya akan menjelaskan hasil dari color measuring and quick calculation. Di tahun 2015, pada bulan Januari, perbedaan penjualan dari tahun sebelumnya di sini terjadi peningkatan sebesar 21,79%. Pada bulan Februari meningkat sebesar 8,58% dan seterusnya. Yang kedua, proses visualisasi yaitu cross tab. Cross tab sendiri yaitu mengekspor data ke dalam bentuk format cross tab. Dari hasil cross tab terlihat pada masalah pada furniture yaitu performanya cukup jelek. Saya Romiansa akan menjelaskan proses tahapan visualisasi. Yang ketiga yaitu show me dan filter. Show me yaitu berfungsi untuk menampilkan grafik mana saja yang dapat digunakan menurut measure dan dimension yang dipilih tadi. Sedangkan
filternya sendiri di sini berguna untuk melihat secara spesifikasi di setiap data kategori. Ini adalah hasil dari proses visualisasi SOMI dan filter. Terlihat ada beberapa negara yang memiliki performa yang cukup buruk. Berdasarkan kita dapat melihatnya berdasarkan warnanya. Yang keempat yaitu hierarki, grouping, dan sorting. Hierarki adalah sebuah data visualisasi yang dimana di dalamnya ada data lagi, sehingga bisa dimunculkan di sheet-nya hanya dengan menekan icon plus yang ada di dekat data visualisasi dalam sheet. Untuk groupingnya adalah mengelompokkan data analisa visualisasi yang ada di dalam sheet agar terlihat lebih simpel. Pada tahapan hierarki dan grouping, terlihat ada performa buruk, yaitu pada kategori furnitur, subkategori tables. Yang kelima di sini adalah dashboard. Dashboard sendiri adalah untuk menyatukan beberapa visualisasi menjadi satu worksheet. Pada gambar ini ada beberapa visualisasi yang telah disatukan, antara lain peta profit, penjualan berdasarkan subkategori, dan color measure dan quick table calculation. Selanjutnya yaitu story point. Untuk story point itu seperti yang ada di gambar. Sedikit penjelasan tentang story point, yaitu dengan visualisasi tadi bisa dirangkai hingga menjadi sebuah cerita, sehingga kita dapat menekankan dari beberapa visualisasi tadi menjadi sebuah cerita. Hal tersebut semacam membuat sebuah presentasi. Yang terakhir itu ada hasil visualisasi data. Berikut adalah hasil visualisasi dari studi kasus Global Superstores Orders. Untuk fotonya itu seperti dashboard, karena dashboard itu sudah hasil dari beberapa visualisasi, jadi agak lebih lengkap. Untuk yang pertama yaitu peta profit. Jadi itu profit atau pendapatan dari wilayah yang ada di dunia. Dan untuk yang selanjutnya itu adalah penjualan subkategori. Jadi di dalam kategori itu ada subkategori. Misalnya dalam kategori teknologi itu ada subkategori seperti phones, coppers, machine, accessories. Untuk banyaknya sales itu sudah digambarkan menurut grafiknya. Jadi yang lebih banyak itu yang lebih ke kanan, yang lebih banyak. Yang selanjutnya itu adalah ada order date, yaitu penjualan menurut tanggal order. Untuk hasil visualisasi selanjutnya yaitu diambil dari story point. Bedanya dari yang tadi itu kita hanya memvisualisasikan menurut furnitur saja, dari kategori furnitur. Demikianlah presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika terdapat salah kata atau hal yang lain, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Untuk jika ada pertanyaan, silahkan hubungi nama kelompok yang ada di presentasi tadi yang ada di pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.